Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, kasih sayang dan berkah Allah tetap atas kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah al-mubdi'i lil awalin wal mu'yidil arwah ila al-ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa duduk dengan nyaman, kita bisa berjalan menuju masjid ini, kita bisa mengendarai sepeda motor, ya. Kita bisa jenggleng, ya. Kadang starternya atas itu mati, iso kakinya masih kuat jenggleng sepeda motor itu, ya, masya Allah. Hampir 2 minggu itu saya tidak kuat jenggleng sepeda motor. Ini sudah bisa duduk lama, ya. Luar biasa, ini nikmat Allah, ya. Jadi panjenengan yang bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ini benar-benar rahmat dan nikmat dari Allah. Maka mudah-mudahan Allah menambah nikmat itu kepada kita kalau kita mensyukurinya. Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kita tadi diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ya, dengan panggilan yang sangat bagus, ya. Itu hayya 'alas sholat. Datang ke masjid, kumpul, ya. Ini merupakan seruan panggilan dari Allah. Dipanggil, diseru, diundang. Yang undang ini Allah, itu, ya. Jadi kita ini memenuhi panggilan Allah. Maka itu bentuk daripada wujud syukur kita, sehingga kita tadi bisa sholat berjamaah, ya, sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tholabul ilmi, yang juga merupakan perintah Allah, ya. Liyatafaqahu fiddin, supaya kon kabeh gelem mau mendalami ilmu agama ini. Alhamdulillah. Baik, kemarin sudah selesai tentang mashul khuffain. Jadi ya apa sih carane wudu nek kita pakai sepatu, ya. Jadi dengan cara mengusap. Nah, setelah itu selesai, maka kita sampai pada bab al-ghuslu. Nah, itu. Al-ghuslu itu artinya membasuh. Bahasa purnanya itu namanya mandi, gitu, ya. Al-ghusl, tentang mandi. Ini tadi saya kira sudah mandi semua, ya. Jadi opo sih kok sampai mandi barangku diatur, ya. Nah, itu masya Allah. Jadi benar-benar Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah memberikan contoh supaya kita ini bersih, gitu, ya. Nah, jadi nganti adus saja diatur, ya, mandi. Nah, dalam bab ini terkait dengan, ya, kebersihan, namanya thaharah, ya. Itu, ya, karena semua jenis peribadatan kita itu, ya, harus bersih. Nek tidak bersih tidak diterima oleh Allah, ya.
khusyuk kaya apa, ikhlas kaya apa, bener kaya apa, ya. Gerakannya betul, bacaannya betul. Nah, tapi wong jenenge salat mari teko WC langsung wis mlebu masjid salat. Nah, ya gak sah. Walaupun ikhlas, walaupun khusyuk, walaupun bener bacaannya, gerakannya betul, tapi enggak suci, ya tidak diterima. Nah, makanya sekarang kita sampai pada bab mandi, ya. Nah, apa sih awake dhewe kok mandi barang itu, Nah, jadi yang pertama, nah ini sebelum masuk ke itu, saya beri dasar, ya. Wala junuban illa abiri sabil hatta tautasilu, ya. Dan itu surat An-Nisa, ya, ayat 4, ayat 43. Demikian juga orang yang lagi junub illa abiri sabil, kecuali wong sing kur liwat tok. Nah, maksudnya lewat di masjid itu. Hatta tautasilu, sampai engkau mandi, engkau bersih. Jadi nek wong junub gak oleh berdiam di masjid. Itu, ya. Kecuali kalau lewat itu iktikaf atau mungkin berdiam, apalagi terus sholat, ya ndak sah itu. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, innamal ma'u minal ma'i. Nah, coba ini bahasa Arab, ya. Sak temene itu innama. Al-ma'u iku air, mina itu dari, ma'i iku air. Coba nek memahami ya apa itu. Innamal ma'u minal ma'i. Coba tak jelenderehno sitok-sitok. Innama itu sesungguhnya hanya. Al-ma'u iku air, minal ma'i dari air. Iki piye maksudnya? Sesungguhnya, ya, air itu dari air. Iki piye maksudnya? Nah, makanya kalau belajar di sini, jadi di kitab tarjih itu landasannya itu yang pertama itu adalah bayan. Jadi apa yang dijadikan landasan dalil itu satu bayani. Bayani itu artinya dalil-dalil itu yang tertulis teksnya di dalam, baik itu Al-Quran maupun hadis. Itu namanya dalil bayani. Nah, itu. Kemudian ada dalil burhani. Jadi burhani itu apa? Rasio, ya. Penjelasan, pencerahan otak. Jadi tidak hanya sekedar iki unine ngene, artine ngene, tidak, tapi harus pakai akal pikiran. Itu. Nah, yang ketiga ada namanya irfani. Irfani itu artinya pakai hati, pakai jiwa. Jadi kalau dulu, jadi nek bulan Suro ini ya, kemarin itu, wong gak wani apa-apa. Padahal yo gak ono dalil ini, gak oleh ngenekne ijab kabulan, ya, tapi wong gak wani kabeh wedi. Gitu, ya. Akhirnya gak ono kegiatan-kegiatan itu. Iku padha ae karo kita ini zaman dulu. Jadi ketika kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa besar pada bulan Syuro itu, bagaimana kisahnya Ali bin Abi Thalib sampai dipenggal lehernya,
ketika terjadi peperangan, bagaimana pada saat meninggalnya pejuang-pejuang itu sakjane juga apa, tapi karena kita ini apa ya, menghargai, menghormati peristiwa yang sedih. Ojo nganti awake dhewe iku seneng-seneng. Ngono-ngono itu yang bisa kita ambil dari jiwa, semangat hati gitu ya. Sakjane ya gak ono aturane gak oleh ndak, tapi para orang-orang dulu itu mengambil semangat irfani. Nah, kalau yang burhani contohnya umpamanya di bidang zakat. Jadi zakat itu so'an min tamrin au so'an min syairin. Zakatul fitri, zakat fitri itu kita keluarkan itu satu sok. Jadi satu ukuran setengah kilogram itu baik berupa kurma maupun gandum. Tapi karena itu ono endek kono, ndek kene gak usum. Jadi secara burhani, rasional yang menjadi makanan pokok kita. Jadi bukan berarti iku menyalahi Pak Mati, menyalahi teks. Bunyinya zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min sairin. Lah kok awake dhewe beras? Lah ngono-ngono itu harus. Nah, inilah landasan-landasan yang dipakai dalam memahami hukum itu ya. Rokok mana Al-Qur'annya yang menyatakan dilarang? Itu ya. Hadis mana? Sebutkan baik di Al-Qur'annya, di hadisnya. Tapi ulama kita itu bisa nyebutkan bahwa jadi amalan kita ini, perbuatan manusia itu semuanya itu namanya nek ndak haram yo halal, nek ndak halal yo makruh, nggak makruh yo sunnah, nek ndak sunnah yo mubah. Apapun perbuatan kita ini, wis awake dhewe kate mombe. Ini iso hukumnya mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok iso hukumnya sunnah? Kok iso wajib? Kok iso haram? Ya haram wong teko oleh banyune teko nyolong. Banyune teko nyolong ya haram hukumnya. Jadi ono sing iso wajib. Karena sudah kritis tidak diminumi iso dehidrasi, iso mati, maka wajib. Rokok itu iso haram. Itu ya. Ono sing menghukumi makruh. Lah tapi enek sing menggawene di ngarepe komputer itu gak iso golek duit ndak rokokan. Jadi keluarganya iso kehilangan keutamaannya sing jenenge menafkahi wajib. Boh, jadi nek gak bagi saya ini wajib. Wah, ya lah. Padahal ukuran ngene iki sing menentukan bukan kita. Kita ini isone itu satu. Nek gak muqallid, minimal itu muttabi. Nek yang tertinggi itu namanya mujtahid. Mujtahid itu orang yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian baik di bidang ulumul Quran, ulumul hadis, tafsir, bulughul asbabun nuzul, kemudian itu semuanya tercakup. Dia memiliki kemampuan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum, itu namanya mujtahid. Nah, jadi itu golongannya para imam yang 4, golongannya para ulama ahli tafsir dan seterusnya. Di bawah satu sutrip itu namanya muttabi. Nah, muttabi itu mengikuti, tapi yang penting kita tahu dasar-dasar atau dalilnya. Tapi yang ketiga, jangan sampai kita jadi muqallid.
Muqallid iku taklid buta, ikut-ikutan tanpa tahu dasar hukumnya. Ini. Nah, jadi itulah tugasnya para mujtahid, orang yang memiliki keahlian di bidang agama sehingga punya kemampuan untuk mengistimbatkan, mengeluarkan fatwa-fatwa atau hukum-hukum agama sehingga mereka bisa menentukan, ya, memfatwakan rokok hukumnya haram, ono sing makruh, ono sing mubah dan seterusnya, itu ya. Nah, Bapak sekalian, kalimat ini yang akan mengawali kita tentang masalah bab mandi. Innamal ma'u minal ma'. Ngene iki nek kur diomongne tok secara teks, itu gak iso dipahami. Sak temene air iku dari air. Lah terus piye maksudnya coba? Padahal di sini setelah kita baca, itu kemudian ada namanya bayan, ya, dijelaskan oleh burhan. Burhan itu lewat penjelasan, lewat ilmu hadis diroyah, riwayah. Oh tibake sak temene innamal ma'u, sak temene air itu maksudnya orang yang kena air, maksudnya nek wong iku adus, nek iku mandi itu minal ma'i, mergo karena juga air. Tapi air yang di sini dimaksud air opo? Nah, ini dijelaskan di dalam hadis berikut. Jadi ada kalau di dalam ayat-ayat itu namanya disebut dengan munasabatul ayat. Jadi ayat ini dijelaskan di ayat yang lain. Kemudian hadis ini juga begitu. Hadis ini dijelaskan di hadis lain. Ternyata yang namanya air yang dimaksud itu adalah di sini disebutkan bahwa idza khadzaftal ma'a, apabila kalian itu memancarkan air, itu ya, fautasil minal janabah, hendaklah kalian mandi karena air itu adalah air janabah, air dari jima itu namanya air mani. Nah, itu ya. Jadi karena kita ini memancarkan air, dan itu ketika kita ini memancarkannya itu baik dalam arti kita itu mimpi, mimpi, tapi dengan syahwat yang kuat, maka disebut ini dengan air mani, gitu. Atau ya, itu tadi tidak memancar, tetapi ikhtilam itu caranya mimpi basah. Nah, tetapi tentu berdasarkan hadis ini, fa'ilam takun hazfan, yen kon iku mau keluarnya air tapi tidak dengan cara memancar, fala taghtasil, maka janganlah kalian mandi. Nah, coba. Jadi ini ada dua pengertian. Ternyata al-ma' tadi itu apabila kita ini memuncratkan air. Nah, muncrat itu satu bisa karena hubungan seksual. Itu tentu dengan namanya disebut dengan hazfan, memuncratkan. Nah, itu otomatis berarti ini namanya mani. Nah, atau
kita ini tidak hubungan badan suami istri, tetapi mimpi basah tadi. Nah, maka itu disebut mani, gitu ya. Jadi begitu kita mimpi basah, tapi tentu mimpi basah tadi itu dengan syahwat, otomatis kan kita akhirnya walaupun tidak hubungan seksual, tetapi mimpi. Nah, kemudian loh kok teles kan? Nah ini berarti kita wajib mandi. Ngerti ya? Dan ini berlaku untuk baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada. Nah ini jadi penjelasannya di sana. Wala ternyata innamal ma'u minal ma'i. Saat temene air itu mergo air, iku maksudnya iku ngono to. Dadi wong iku kudu adus mergo karena kena atau ada air yang memancar. Itulah air mani. Nah, tapi kalau air tadi tidak memancar, maka ada yang namanya itu madhi. Jadi kalau kita kadang keluar air, ya agak istilah lumer, kok begitu kita bangun, tetapi tidak mungkin dengan mimpi basah yang apa tadi itu memancar gitu ya. Lah tiba-tiba keluar itu kemaluan kita mengeluarkan semacam kayak ya air tapi kental gitu ya. Cuman tidak dengan memancar. Nah, kalimatnya tadi kata kuncinya idza hafalta, apabila memancarkan. Jadi kalau tidak memancar, kita hanya mungkin ya ada semacam ya air seperti lendir itu ya, kental gitu. Tetapi tidak memancar seperti kita waktu apakah hubungan seksual begitu, atau mungkin pas ikhtilam mimpi tapi mimpi tidak hubungan badan keluar. Nah itu tidak perlu mandi ya, gitu ya. Nah, jadi cukup dicuci, dibersihkan, tidak perlu mandi. Nah, tetapi kalau keluarnya itu kadang-kadang ya agak kental, tetapi mengikuti ketika kita kadang mau kencing atau setelah kencing keluar ya seperti kental kan itu namanya wadi. Nah, jadi ada madhi, ada wadi, ada mani. Yang dua ini tidak perlu mandi. Madhi sama wadi cukup dibersihkan dan wudhu. Nah, sudah sah, gitu ya. Nah, ini jadi sekali lagi karena bunyinya begitu, faltasil minal janabati. Jadi kalau yang keluar mani tadi itu yang namanya mandi janabat atau mandi wajib. Nah, jadi perlu dicatat, orang mandi wajib itu sebabnya adalah satu, keluar mani. Nah, gitu. Yang kedua, tidak keluar, tapi terjadinya hubungan suami istri. Nah, jadi walaupun tidak keluar, tapi wajib mandi. Nah, gitu. Wah, aku mau hanya hubungan seksual tok, tapi nggak keluar. Ya tetap wajib mandi. Gitu ya. Nah, itu kenapa orang tadi itu kok harus mandi atau disebut dengan mandi wajib. Dasarnya apa? Hadis riwayat Muslim, idza jalasa baina
sya'abiha al-arba, ya, apabila telah duduk 4 daripada tumpuan, summa jahadaha, kemudian sungguh-sungguh terjadi, maksudnya sungguh terjadi jima, faqad wajabal ghuslu wa illam yangzil, maka wajib mandi walaupun tidak keluar. Hadis riwayat Muslim halaman 271. Nah, ini dasarnya. Jadi orang wajib mandi tadi itu satu, terjadinya keluar mani. Yang kedua adalah bertemunya 2 persunatan walaupun tidak keluar. Yang ketiga itu orang mu'alaf, ya. Jadi orang mu'alaf itu begitu masuk Islam, ya karena dianggap najis anunya, ya. Jadi wajib dimandikan. Jadi alhamdulillah, ya saya sudah 3 kali mandikan orang, ono sing Hindu, ono sing Katolik, ada yang ya Kristen. Nah, itu pokoknya setelah itu kita syahadatkan, kemudian kita ikrarkan di kantor, ya. Ada syahadahnya. Yang terakhir itu adalah karena haid atau nifas. Nah, itu ya. Nah, itulah sedikit mengawali pengantar ini supaya kita ini di dalam bab ini minimal kita tahu landasan dasarnya. Kenapa kita kok harus mandi? Nah, berikutnya ini di halaman, kalau di buku kita itu halaman 48, ya, 49, ya. Idza ajnabta bi khurujil mani, ya, apabila kamu berjinabat, ya, jima karena mengeluarkan mani, itu nomor 31. Awil tiqail khitanaini, atau bertemunya 2 persunatan. Aratta khudurul jumu'ati, ya, itu keliru, ono titike iku salah, ya. Yang betul bukan jufuati tapi jumu'ati, ya, itu titiknya ndak ada itu. Auna qaiti minal haid, nah, atau kamu baru saja lepas dari haid, awin nifasi, atau dari nifas. Fal taghtasil wabda bi husli yadaik, maka hendaklah kamu mandi, wabda, dan hendaklah kamu mulai membasuh kedua tanganmu, yadaika muhlison niyataka lillah, dengan semata-mata niatmu karena Allah. Ini sudah mulai ini kaifiat kita baca dulu. Summa aghsil farjaka, kemudian bersihkanlah kemaluanmu bisimalika, dengan tangan kananmu, wad lukha fil ardi, ya, kemudian tangan kirimu gosokkan, ya, tanganmu pada apa ini, ya, fil arti, pada tanah, au ma yaqumu maqamaha, atau apa yang semisal dengan itu. Jadi kalau kita ini kan sudah punya apa namanya, sudah punya apa pengganti. Kalau dulu ya tanah atau anu, ya. Jadi kalau di kitab itu sekarang gantinya tanah, wis ada sabun itu, ya. Ya, jadi yang penting dengan niat pertama, ya, niat, ya, kalau niat kita itu kan dulu berasa sampaikan itu qasdusain, jadi menyengaja diri, muktarinan bi fi'lihi, langsung diiringi dengan perbuatan, itulah niat. Nah, jadi kalau sampai ada yang
nawaitu ghusla, kemudian wudu'i. Nah, itu diucapkan gitu. Ya wis monggo kita tidak menyalahkan ya. Tapi kita ini cukuplah dengan niat di dalam hati. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tangan kanan dulu kita cuci. Nah, kita bersih cuci, baru kita tuangkan kemaluan kita bersihkan dengan tangan kiri. Jadi dicawii, diceboki. Nah, itu tidak hanya depan, ya belakang barang ya harus ya diceboki, diresiki. Coba Pak, apa enggak hebat luar biasa dalam ilmu kesehatan? Mangkane kudu resik wong Islam iku. Coba. Lah kadang sapuwe naik dhewe ngadeg ngono, kadang ya sing kur cukup sudah kaya kucing kaya pitik. Ya Allah, lah ini akhirnya timbul gatal-gatal, timbul korengan, penyakit ya karena ndak bersihan itu. Lah ini loh kita dianjurkan sampai kaya ngono iku, bersih, dibersihkan sampai kental-kentalnya hilang, bersih, kemudian belakang duburnya juga demikian. Nah, baru setelah itu sebagaimana biasa kita wudu. Nah, wudu. Jadi wudu sebagaimana wudunya kita mau sholat ya, lengkap wudu. Nah, baru setelah itu namanya kita apa? Mengalirkan. Coba Pak, uang nek sing gak tahu adus kira-kira ya apa ini. Lah, jadi fungsinya itu satu membersihkan mungkin rambut-rambut kita ini ya. Sing mungkin akeh kutune, akeh apa iku jenenge, lah itu bersih, jenggot-jenggot kita, kuku-kuku kita ya. Coba, kemudian lipatan-lipatan wong nek sing lemu sing kudu resik. Coba. Nah, minimal kita itu ambune, keringete hilang gitu ya. Lah ini coba sampai diatur sedemikian rupa. Wong ya kudu resikan. Lah ono Pak wong jagong tok wis kudu mutah karena apa? Ya gak tahu adus. Ya Allah. Belum lagi bajunya juga wis tinggi iku tok Ya Allah. Lah ini loh. Islam ngatur sedemikian rupa, masya Allah. Jadi naik ngadep Gusti Allah ini ya ben betul-betul suci, bersih, masya Allah. Nah ini summa tawaddoa. Kemudian ya itu tadi wudulah kama taqaddama summa uhidal ma. Ya sebagaimana wudu biasanya wa adkhil asabi'aka fi usuli sya'ri bi syai'in minat tibi. Ya, nah iso yo ini barang ini, makanya kita kadang lek ngene iki masih belum. Jadi ketika kita begini, nah itu resik nganune. Apa namanya? Betul-betul apa nek ekor disiram tok ngene iki kadang begitu ini nekuk iki gak kena engko begitu. Ya kudu digosok. Coba sampai diperintahkan seperti itu. Jenggot kan panjang, tidak boleh hanya mergo teles toh ya ini diresiki sampai rambut aja harus sampai ini ben semua, masya Allah. Ini kelibet terus telinga ini, lah ini kan yang namanya debu lengket itu. Coba Rasulullah ngajari adus, ngajari ini luar biasa ini. Ojo diremehne, ojo disepelekan. Lah kadang orang itu ya kalau kita alhamdulillah wis tangi turu kok bengi wis adus. Seger ya Pak ya. Nanti kadang rada neh wis adus neh. Engko sore ya mandi lagi, masya Allah. Jadi ya cedek koncone ya gak apa-apa enak gitu lah. Ini masya Allah, luar biasa. Nah itu tadi bisain minatib ba'da naqdihi
wabda bisyikil aiman wa afrik al-ma'a ala ra'sihi. Wah, coba ini halaman 50 ini ya. Sisi-sisi kanan tuangkan air ke atas kepalamu, ratakan badanmu serta digosok-gosok. Wah, ini coba. Kita ini kan gosok nih kan enggak hanya itu. Sampai mulut-mulut kita ini, terus hidung-hidung ini, kan banyak mungkin apa virus, apa debu-debu, ya Allah, bersih. Itu harus bersih, ya Allah. Ini insya Allah lah. Ini Rasulullah ngajarkan. Oh iso padahal angele kaya ngono air di sana. Lah kita ini banyu meludak-meludak. Terus apa jenenge? Males mandi itu ya apa? Hah? Nah, sumaghsil rijlaika bitakdimil yumna alal yusra wala tusrif fi istimalil ma. Ya, yang terakhir pokoknya itu kaki dan itu wastamilil ma. Jadi ojo berlebih-lebihan di dalam istilahnya ojo muspro, ojo mubadir. Mungkin ya ingat di sana itu sulit air itu ya. Tapi paling tidak ya ternyata tidak seperti yang kita banyakkan hanya katakanlah wudu atau sikile dibasahi kanan kiri ya tidak begitu ya harus digosok ini digosok masya Allah ya. Nah, ini mandi itu selain menghilangkan ya kotoran atau mungkin najis itu juga debu-debu atau mungkin bakteri yang nempel-nempel itu hilang semua. Nah inilah itu saya kira pentingnya pelajaran ini namanya fikih ibadah Pak ya. Jadi ibadah praktis yang kelihatannya sepele lah Pak Qodi kok ngajari adus. Mungkin ini wis gaene adus bendino kok dadak dia loh. Minimalkah kita baca hadis-hadisnya Rasulullah. Nah, itu nggih. Jadi jangan menyepelekan Allah wong kurbab mandi kok tidak begitu ya. Nah, ini baru kita tata cara. Belum ini ada dalilnya tadi. Sekali kita mendengarkan ucapan sabda Rasulullah ya. Itu kalau kita ini maca Al-Qur'an sama dengan kita ini bercakap-cakap dengan Allah. Tapi kalau kita mendengarkan, kita ini membaca hadis-hadis Rasulullah ya, itu kita akan selain dicerahkan oleh Allah ya melalui sabda nabinya itu. Nah, kita ini berarti bertalaki ya. Bagaimana walaupun kita tidak bertemu, oh ternyata Rasulullah itu ucapannya begitu. Nah, nek ngomong ngono, itu ya. Nah, ini coba kita lihat di halaman 31 ya. Bunyinya nomornya 31, halamannya langsung 64. Kan itu tadi kan halaman 50 itu kan kaifiat tata cara. Sekarang ini dalilnya. Nah, dalilnya itu ya apa? Nah, kita lihat. Nomor 31 halaman 64 lil ayah, karena ayat yang berbunyi wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, ini dulu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban, yen kon dalam keadaan junub fattaharu, maka bersucilah. Bersucinya orang yang junub itu dengan mandi. Ya itu. Jadi duduk wudu tapi mandi. Fattaharu, maka mandilah kamu. Wali hadisi innamal ma'u minal ma'. Nah, ini hadis riwayat Muslimnya yang saya kutip tadi itu bunyinya innamal ma'u minal ma'. Sak temene, nah itu nek gak dijelasne kan gak ngerti. Innama itu sesungguhnya, alma itu air, mina itu dari, ma itu air. Saat temene air itu dari air. Lu maksudnya apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Artinya innamal ma'u, saat temene uang sing kena air. Maksudnya uang sing adus mauku mergo karena
kena air, maksudnya air mani. Nah, itu ya. Nah, itu di halaman 64. Ya. Walima rawahu Ahmad bin Majah wa Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qol kuntu rajulan mazza'an fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala fil madzi al wudu. Nah ini. Jadi hadis riwayat Muslim dari Sa'id Al-Hudri, hadis Ali radhiyallahu berkata, adalah aku, maksudnya aku itu Ali. Ali itu maksudnya Ali bin Abi Thalib, seorang yang sering mengeluarkan madzi. Maka aku bertanya kepada Nabi, maka jawabnya keluar madzi harus wudu, keluar mani harus mandi. Fil madzi al wudu wa fil mani al ghus. Tadi sudah saya terangkan. Nah, gitu ya. Jadi nek keluar madzi atau wadi itu cukup wudu, tapi kalau mani itu wajib mandi. Gitu ya. Nah ini dalilnya. Wali hadis Ummi Salamah indal Bukhari wa Muslim qalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi fahal alal mar'atil ghuslu idzah tamalat. Wah, ini pertanyaan yang bagus. Dari hadis Ummi Salamah tersebut dalam Bukhari dan Muslim berkata, "Hai Rasulullah, sungguh Tuhan tidak malu dari barang yang hak. Adakah wajib mandi bagi wanita kalau mimpi?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, kalau melihat mani." Nah, ini yang sedikit catatan. Jadi ketika begitu bangun dari tidur, loh kok basah? Nah, itu ya, kok basah. Lah ini tadi diukur sendiri. Aku tadi itu mimpinya basah. Nah, ini bukan jima loh ya. Mimpinya basah tadi itu apa dengan karena syahwat? Apa tidak? Nah, itu ya. Nah, gitu. Jadi ada yang karena mungkin jadi ada yang karena tadi itu ya istilahnya itu kok tiba-tiba kental tapi istilahnya itu tidak dengan syahwat, dengan itu ternyata kor kental itu nggak perlu adus karena itu tadi adalah apa itu jenenge madzi ya gitu yang tidak dengan syahwat. Nah, dan juga atau yang keluarnya seperti tadi yang saya sebutkan mengikuti atau menyertai waktu kencing sebelum atau sesudah itu namanya wadi. Nah, masuk sudah ya. Enggak apa-apa ini nanti dilanjutkan ya tinggal dalilnya belum ini. Tapi yang secara garis besar sudah saya terangkan. Iku nek diwaca tok yo enggak jelas, Pak. Jadi enggak bisa dimengerti. Jadi nanti dalilnya kita berikutnya, nggih. Saya kira ini dulu termasuk hadisnya karena penting supaya kita tidak sekedar katanya tapi tahu oh itu mau hadisnya ngono. Sementara itu dulu apa ada yang ditanyakan? Apa anu? Oh ya, satu aja monggo. Ya, maksud saya kita enggak berlebihan. Keluar madzi, wadi atau madzi keluar juga. Terus kita mandi. Tujuannya itu kak pas kita itu ya. Oh. Mandi tidak apa-apa kan? Saya tidak berlebihan maksud saya. Iya. Kan tadi harus yang mani yang keluar muncrat dan seterusnya kan syahwat. Kita keluar madzi. Iya. Tapi terus kita kok si ragu mandi aja. Wah, enggak apa-apa ya. Jadi yang terkait madzi wadi kemudian tapi mandi enggak apa-apa ya. Tetapi ketika akhirnya kok saya didone adus yo entek ya cukup dibersihkan saja. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi ini karena terkait dengan betul. Ya, kalau ada air cukup monggo, bukan berarti berlebihan ya. Nah, oke, saya kira itu tinggal nanti kita lanjutkan dalil bunyi hadisnya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.